Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini akan melanjutkan live interaktif, ya. Kita coba berhubungan pada kesempatan kali ini, yaitu dengan salah satu alumni SMP Islam Mustari, Kak Tubagus Akali Dahru. Oke, kita tunggu ya. Oke. Nah, sini kita akan mengawali menyapa pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menyimak pada kesempatan kali ini, baik itu Bapak, Ibu, orang tua, sahabat, teman, serta kakak kelas, adik kelas yang kesempatan untuk menyimak hari ini. Hari ini insya Allah kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi bersama. Dulu pernah sekolah di SMP Islam Mustari, menginjak selama 3 tahun, dan kini sudah ada di hadapan kita sendiri, ya, yakni Kak Tubagus Akali Dahru, SPI. SPI ya? Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Tubagus. Oke. Apa kabar hari ini Kak Tubagus? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah ya. Dalam keadaan kondisi sedang berpuasa saat ini, juga kita tahu sendiri dengan mewabahnya COVID-19 ini akhirnya berdampak ya, sangat dirasakan, dan alhamdulillah kesempatan ini bisa berbicara secara online, live interaktif di hari Sabtu ya, tanggal 16 Mei jam 4 sore, oke ya. Nah, kita akan bicara dengan Kak Tubagus Akali Dahru, ya. Silakan Kak Tubagus untuk memperkenalkan diri, untuk menyapa kepada teman-teman kita, sahabat kita, dan orang tua yang mungkin nggak kenal ya. Kalau seangkatan mungkin sudah kenal ya, tapi mungkin lupa lagi ya. Ada yang tak kenal maka wajah tak kenal, tapi nama kenal ya. Silakan Kak Tubagus diperkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Tubagus Akali Dahru. Asalnya dari Bogor, lahirnya dari Bogor di sini. Saya dulu pernah di SMP Al Mustari 2012 ya, Pak. Nah iya, betul ya. Oke, nah itu ya tadi profil dari Kak Tubagus Akali Dahru. Biasanya kalau di sekolah itu disapanya KTB ya. Kalau adik kelas tuh manggilnya KTB. Nah, KTB itu kan kalau orang di Jawa Barat itu dia punya apa ya, kayak marga gitu ya. Daerah Banten ya. Nah, seperti itu ya. Iya. Jadi punya riwayat turunan dari Banten ya. Oke. Baik, oh gitu ya. Baik Kak Tubagus, kita awali di kesempatan hari ini untuk berbincang-bincang ya, berdiskusi selama 30 menit ke depan. Tentu saja ada beberapa yang akan ditanyakan pada kesempatan kali ini ya, beberapa hal yang mana kita tahu sendiri ya, banyak tren yang berbicara bahwa dalam tanda petik ya, yaitu stay at home. Tema kali kita ini adalah motivasi, ya. Kak Tubagus memberikan motivasi kepada siapapun yang menyimak ya di kesempatan kali ini, dan juga bahkan bisa jadi orang tua pun akan menerima informasi yang mana adik kelas kita ini, aduh saat ini dengan belajar di rumah bagaimana, dan mungkin motivasi itu akan muncul
ketika ada masukan dari teman ya atau dari saudara. Biasanya kalau dengan orang tua tuh, ayo belajar, ntar aja deh belajar mah gitu kan. Tapi malah dengan teman sendiri atau trennya tuh apa, sohib ya, sohib dengan temannya, sohibnya sendiri tuh malah lebih semangat gitu ya ketimbang dengan orang tua sendiri. Nah, oleh karena itu mari kita diskusi kesempatan ini. Nah, Kak tuh bagus nih, selama stay at home saat ini ya, harus di rumah. Nah ya, harus belajar. Nah, boleh Kak tuh bagus bisa disampaikan ya di kesempatan kali ini, sampai dari mulai Kak tuh bagus belajar di Al-Mustari dan sekarang alhamdulillah sudah tuntas ya, kuliah mahasiswa lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, silakan Kak tuh bagus. Nah, itu untuk diceritakan tuh bagaimana tuh? Sedikit cerita aja buat teman-teman. Iya. Hai, Mbak Tasri. Jadi awalnya itu saya sebenarnya belum masuk ke Mustari, tidak lewat pendaftaran. Lagi pas masuk pertengahan semester kalau tidak salah ya Pak ya, awal-awal. Iya. Iya. Nah, saya kenapa milih Al-Mustari? Karena di situ memang dari rumah pertama. Terus juga dulu pernah saya backgroundnya pesantren sebelumnya, tapi alhamdulillah di sini aja di Al-Mustari. Iya. Di Al-Mustari sendiri saya itu berkecimpung di berbagai organisasi apa ya, ikut macam diikuti ya. Di pramuka, terus lomba-lomba juga. Alhamdulillah sekarang itu sudah sampai ya, berlanjut sampai kuliah. Sebelumnya itu saya di beberapa organisasi juga, di alhamdulillah kemarin jabat sebagai ketua himpunan juga. Iya. Mencicipi juga di bagian organisasi Indonesia, Himpunan Perikanan Indonesia sebagai Dewan Pertimbangan. Alhamdulillah pun itu tidak ketinggalan, saya ikut di bagian berbagai kegiatan sosial bagian mangrove. Iya. So, luar biasa nih. Nah itu ini ya perjalanan ya ketika akhirnya selain juga kuliah juga berorganisasi ya. Nah ini yang memang jarang setiap orang ya, setiap orang atau setiap mahasiswa itu yang memilih, ada yang kuliah sambil berorganisasi atau terbalik ya, ada yang berorganisasi aja tapi kadang lupa dengan kuliah gitu, ada seperti itu ya. Nah ini Kak tuh bagus tadi sudah sampaikan. Jadi niat teman-teman, sahabat ya, adik kelas, kita tahu sendiri ya perjalanannya. Nanti apa sih yang menjadikan tertariknya Kak tuh bagus ini ya, ketika posisi di rumah ya, lalu dengan keadaan kondisi sekarang ini ya, dan kita tahu sendiri perjalanan ketika menginjak di SMP dan akhirnya bisa tercapai kuliah, dan itu banyak ya, setiap keinginan orang-orang itu yang ingin melanjutkan kuliah gitu ya. Nah ya sekarang Kak tuh bagus, bisa diceritakan nggak itu? Kan kalau untuk melanjutkan kuliah itu persaingannya ketat ya sangat ketat gitu ya. Jadi harus melalui tahapan proses tes ya, baik tes penilaian atau dan yang lainnya. Nah sekarang Bapak ingin tanyakan ke Kak tuh bagus, itu awalnya tiba-tiba ingin melanjutkan kuliah itu
inspirasinya atau motivasinya dari mana itu? Seperti itu, silakan. Ya, awal-awalnya sebelumnya saya belum cerita ya. Ya. Akhir ketika saya beres di Al Mustari itu, Ya. terima 6. Nah, di situ pun lebih fokus ke akademiknya, banyak beberapa kegiatan. Nah, di akhir kelas 12 itu kita sudah mulai pilih universitas apa aja sih yang kira-kira itu bisa dicapai gitu. Saya awal tuh pilih IPB. Oh, IPB. Alhamdulillah beberapa kali tes itu agak ya saingan ketat juga sih. Gagal di S1. Cuman saya keterima di bagian D3-nya. Nah, D3-nya itu setelah pengumuman di Jenderal Sudirman. Kebetulan Jenderal Sudirman itu buka jalur tulis. Nah, saya tes-tes yang lain seperti UI, terus seperti Binus dan segala macamnya. Tapi saya keterimanya di Jenderal Sudirman. Itu dari beberapa seleksi 1.000 kalau tidak salah untuk tes tulis itu. Oh, subhanallah. Dan alhamdulillah untuk 10 orang yang jadi yang diterima di kampus itu ada 20 orang ya di Jenderal Sudirman ya. Untuk jalur tes, Pak. Oh, jalur tesnya. Waduh. Itu sekitar 10.000 untuk keseluruhan itu 10 orang lebih yang masuk. Oh gitu. Iya. Itu dari tes itu kan akhirnya dikerucutkan ya dari seleksinya, dan salah satunya KTB bisa terpilih ya. Nah, ini yang menjadi kebanggaan ya buat orang tua kita tentu saja. Nah, bagaimana dengan KTB sendiri nih setelah kita tahu ya perjalanannya ini, lalu diterima di kampus yang memang tentu saja jauh dari orang tua ya. Nah, ini kadang kan ini yang jadi tanda tanya, apalagi kalau misalkan jarang tinggal jauh ya. Nah, ini yang banyak ya tantangan juga gitu kan. Kan kadang kalau untuk orang yang Sunda itu nggak mau jauh dari orang tua ya. Tapi kalau orang Medan atau orang Jawa dan sebagainya itu kadang niatnya itu luar biasa. Nah, ini yang ditunjukkan sama Kak Tubagus ini, itu bagaimana tuh Kak Tubagus ketika dengan posisi jarak jauh dari orang tua gitu kan, sementara harus kuliah di yang lokasinya yang memang buat pulang saja perlu waktu gitu kan. Nah, itu bagaimana tuh mensiasatinya tuh? Dari mulai kuliahnya, terus mulai juga beradaptasi dengan teman kampus dan lingkungannya, kemudian di kosnya dan sebagainya. Itu bagaimana tuh prosesnya? Bisa ceritakan nggak tuh? Sampai akhirnya mensiasatinya dengan nggak ketemu dengan orang tua setiap hari itu bagaimana tuh? Nah, ini bisa jadi motivasi. Awalnya emang belum biasa ya Pak, kalau misalkan jauh dari orang tua, karena dari SMA saya bareng orang tua. Iya. Tapi di sana banyak teman di sana, banyak kayak kegiatan yang bisa tidak mengingatkan ke rumah gitu. Oh, banyak gitu. Baru berisik juga sih di sana gitu. Iya. Menyiasatinya dari beberapa, mungkin ada pulang semester tuh nanti ada 6 bulan sekali sih, itu cukup buat mengatasi kerinduan ke orang tua dan segala macam. Itu cukup sih, karena itu sekitar 2 bulan libur nanti ya, libur semester rata-rata. Seperti itu kalau teman-teman nanti ke kuliahnya di luar Jawa Barat ataupun di luar gitu. Iya. Kalau di
di awal gitu ya agak canggung juga karena di sana sendiri pakai bahasa daerah bahasa Jawa. Oh gitu. Oh, mau nggak mau adaptasi ya. Bingung. Nah, teman satu domisilinya Jawa, mungkin ada beberapa sih yang Jakarta, Jawa Barat, Sunda segala macam. Iya, iya, iya. Tapi ketika kesana alhamdulillah bisa menyesuaikan seperti itu. Oh gitu, sedikit-sedikit ya. Jadi adaptasi ya. Karena yang menjadikan ini bagaimana caranya ketika belajar jarak jauh gitu kan, tidak ketemu dengan orang tua tidak setiap hari itu perlu proses ya. Nah, dan itu jarang-jarang gitu kan seperti itu gitu kan. Bahkan apalagi kalau misalkan nggak betah tuh bentar-bentar pulang gitu kan, bisa iya kan seperti itu. Nah baik Kak Tubagus, sekarang kita melangkah ke berikutnya yang tadi udah sampaikan dari cerita ya. Jadi adik-adik kelas nih semuanya ini bisa dijadikan motivasi meskipun jaraknya jauh gitu kan, tapi kita coba aktivitas yang tidak mengingat di rumah ya, seperti itu ya, misalkan dengan hal-hal yang positif tentunya ya. Nah, oke, sekarang Kak Tubagus, dari alhamdulillah ya, Bapak sudah dengar ya, tercapai akhirnya kelulusan dari kampus tersebut, dan ini yang dibanggakan oleh setiap orang ya, tentu saja orang tua kita gitu kan. Nah, orang tua yang memberikan kehidupan ketika dari sejak kecil sampai dengan sekarang ini gitu kan. Nah, dari situ kira-kira yang sudah dicapai ini kan pasti ada kesan ya, ada kesan tersendiri gitu ya, kesan yang didapatkan gitu. Yang pertama juga mungkin dengan tercapainya kelulusan dari kampus ini kan prosesnya panjang banget gitu kan. Nah, bisa diceritakan nggak nih kira-kira yang menjadi selama kuliah dan terus alhamdulillah sekarang lulus, itu cara mengatur waktunya bagaimana tuh Kak Bagus? Cara mengatur waktunya antara, kan pasti yang namanya main tuh ada aja ya gitu kan. Terus juga ada yang perasaan yang malas atau apa. Nah itu gimana tuh cara menghadapinya tuh ketika Kak Bagus sendiri yang akhirnya alhamdulillah tercapai dan lulus dari kampus tersebut gitu. Itu bagaimana tuh? Mungkin dari cara orang beda-beda ya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada nonton silahkan gitu ya. Pribadi saya sendiri kan saya memiliki hobi yang pertama itu main game, mungkin lebih ke umum ya, main game sama ataupun naga dan baca buku. Nah, itu skala prioritasin aja nanti Pak. Kira-kira ketika memangnya itu ada pembelajaran di perkuliahan, mungkin fokus dulu ke sana. Lebih perkuliahannya lebih prioritaskan gitu, diselesaikan dulu, baru ketika hal yang lain untuk development diri dan segala macamnya ataupun yang membuat kita lebih mengembangkan diri juga kalau untuk saya sendiri gitu, dari 24 jam sendiri. Jujur kalau misalkan pengalaman sebelumnya dari kuliah itu kurang gitu, kalau misalkan dikatakan gitu. Itu kurang gitu. Tapi gimana caranya itu pun buat kita nanti berkembang buat diri sendiri gitu. Iya. Nah, kalau untuk refreshing sendiri jangan sampai dilepas karena itu benar-benar buat menginikan kita sendiri ya. Iya. Memulihkan ya kondisi jadi fresh ya. Lagi. Pokoknya itu balik lagi, nanti tujuan di perkuliahan kan ada banyak sih, nggak perlu akademik juga karena kita perlu soft skill dan hard skill juga. Nah di situ soft skillnya saya berkembangkan dirinya dengan mengikuti organisasi, panitia, atau hal yang lain sebagainya gitu ya Pak.
seperti itu. Iya, Nah, nanti oke, oke. ke masing-masing prioritasnya sendiri sih. Kira-kira yang nggak perlu diikutin kayak mana, yang perlu didahulukan yang mana, seperti itu sih Pak. Seperti itu ya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, nanti ini apa untuk apa yang tadi disampaikan oleh Kak Bagus ini bisa dapat ya, dipetik ya dari penjelasannya yang bermanfaat tentunya ya. Oke. Nah, sekarang Kak Bagus kita masuk ke berikutnya. Yang berikutnya ya, yaitu melangkah. Nah, ini Bapak dapat pesan-pesan WA dan sebagainya dari guru-guru ya, dari guru-guru yang kangen, kangen udah lama ini. Dari Ibu Berta, Ibu Nok, masih ingat ya? Masih ingat ya? Iya, Mas. Bu Berta, Bu Nok gitu ya. Terus dari guru-guru nih katanya, menipangling katanya bahasa Sunda. Ini Bapak baca ya, menipangling katanya. Oke. Baik Kak Bagus, yang Bapak tanyakan sekarang, kita masuk ke poin ketiga ini ya. Pengalaman ketika di SMP selama Mustari ya. Nah, yang di SMP selama Mustari ini kan 3 tahun ketika Kak Bagus, yang diingat tuh apa ya dengan di SMP selama Mustari yang diingat oleh Kak Bagus nih? Dari mulai keceriaannya atau kesulitannya dan sebagainya. Boleh diceritakan nggak nih? Dulu sih pernah paling ingat itu saya pas lagi organisasi lomba gitu ya Pak ya, ataupun belajar dulu terus masih ingat juga itu kayak gini aja sih Pak, seru ternyata tuh dulu di SMP itu dapat hal yang berbeda kayak gitu. Saya juga masih ingat tuh dulu pernah marahin pasis tuh, nggak tahu kenapa. Oh iya. Iya. Buat harus ingat. Pernah negor ya. Wah, jadi Kak Bagus juga kan pernah sebagai ketua OSIS ya kan. Dan di sini juga Kak Bagus bisa jadi inspirasi buat adik-adik kelas kita yang mengikuti organisasi OSIS di SMP selama Mustari tentunya ya kan. Okay. Nah itu yang diingat ya. Nah sekarang dari beberapa yang diminati oleh Kak Bagus ketika di SMP selama Mustari gitu kan. Dalam hal ini pembelajaran yang disenangi itu pelajaran apa tuh Kak Bagus yang menurut Kak Bagus tuh heboh atau gimana gitu? Bisa diceritakan nggak? Dulu saya suka sama fisika sama Pak, nah itu sih biologinya. Bu Berta ngajarin kayak gini, seru ya melihat alam kayak gini-gini. Oh ternyata di bagian tumbuhan itu lapisan jaringannya ada yang seperti ini ya. Oh ternyata tumbuhan itu ada kayak gini ya. Akhirnya saya tertarik dan suka ketika SMA pun dan memilih jurusan yang sampai sekarang gitu Pak. Yang sesuai ya dengan jurusannya ya. Okay. Nah itu yang diingat ya selama ini. Karena kan ada beberapa yang memang harus kita pelajari ya, dengan terus juga berhubungan tentu saja ketika di SMP ya kan, terus juga di SMA, bahkan sekarang di perkuliahan. Ini kan Kak Bagus mengambil jurusannya Fakultas Perikanan Kelautan ya. Nah sekarang kita masuk ke berikutnya Kak Bagus ya, dengan motivasinya. Nah, bisa sampaikan kepada adik-adik kelas kita atau kakak-kakak kelas kita, bahkan alumni yang seangkatan gitu kan. Nah, sampai sekarang Kak Bagus dengan tuntas, artinya lulus dari perkuliahan. Nah, kira-kira rencana kedepannya nih seperti apa gitu kan. Terus
bidang ini kan tentu saja setiap orang punya pemikiran berbeda-beda ya, tapi setidaknya ada motivasi ya, ada masukan dan sebagainya. Bisa disampaikan nggak pesan-pesan kepada adik kelas kita, siapapun nanti yang menyimak di kesempatan kali ini? Silakan Kak Tubagus. Yang menyimak hari ini berhubung dengan suasana yang lagi seperti ini ya, sedang wabah COVID-19 gitu, teman-teman silahkan itu berkarya di rumah aja gitu ya. Berkaryanya dalam hal mungkin teman-teman SMP, SD pun bisa belajar di rumah ataupun melakukan hobi-hobi di rumah seperti yang bisa di rumah itu menggambar ataupun mengedit video. Sekarang kan emang lagi zamannya ya Pak ya? Zaman, iya betul. Media sosial akses. Mungkin dari teman-teman rata-rata pasti udah punya HP ya, kayak gimana? Itu bisa buat mencari ilmu ataupun segala macam. Atau ketika emang hobinya sekarang tuh memang nge-game sih, sekarang hobinya sudah tersalurkan sih ya Pak ya. Sekarang iya. Kalau bisa teman-teman seperti itu juga bolehlah didalamkan, hanya saja ingat waktu kayak gitu. Ada batasan ya. Ya. Oke. Jadi dengan di rumah terus juga menjaga kesehatan kita ya, terus juga menghindari hal-hal yang sekiranya merugikan orang lain ya. Nah, Kak Tubagus di sini ada sedikit intro ya. Jadi mungkin Kak Tubagus pernah dengar tayangan di media sosial kan ada plus ya, artinya ada positif dan tentu saja juga ada negatif ya kan. Nah, dan Kak Tubagus perlu diingat di SMP Islam Mustari ini sampai tahun ini gitu ya, sampai tahun ini masih memberlakukan dilarang bawa handphone. Tidak diperkenankan membawa alat komunikasi. Nah, ya, ini konsisten sebagai. Tapi di satu sisi ada juga dibutuhkan dalam teknologi. Nah, ya kan, artinya sumber-sumber informasi ya untuk belajar, untuk komunikasi dan sebagainya. Nah, jadi dalam kesempatan ini gitu kan. Pembicaraan apa yang tadi disampaikan Kak Tubagus gitu kan. Nah, bagaimana nih Kak Tubagus sendiri gitu kan, ketika umpamanya ya, ketika belajar akhirnya yang dihadapinya tuh rasa malas itu kan, aduh gimana ya nih ya, terus mau mengerjakan PR juga ketinggalan terus, lupa dan sebagainya nih ya kan. Lalu juga kadang ditanya oleh gurunya, mana ini tugasnya dan sebagainya belum tuntas, yang harusnya dikerjakannya seminggu selesai malah molor waktunya sehingga mengumpulkannya ini. Nah, Kak Tubagus sendiri nih motivasinya seperti apa nih kalau misalkan ada teman-teman kita ini, aduh bagaimana nih ya cara mengendalikan malas gitu ya. Bagaimana tuh Kak Tubagus? Untuk malas sendiri itu berbagai macam sifat ya kira-kira. Jika memangnya emang suntuk ataupun segala macam, mungkin diarahkan oke lah nanti saya malas jam segini, jam segini, tapi ada pemikul diri sendiri, oh iya saya ada tanggung itu PR harus ditanjang. Oke, misalnya mungkin hari Selasa, hari Senin saya istirahat dulu lah, paginya lagi siang game ataupun dengerin musik ataupun mau jalan keluar. Sekarang kan saya ya. Iya. Betul. Oke. Karena itu nanti kepake ketika kita besar sendiri. Itu nanti kebiasaan. Kalau misalkan kita nggak menyelesaikan tanggung jawab, berdampak ke nanti ke sananya sendiri. Iya. Jadi semakin besar jadi malas saja ya gitu ya, karena itu kan
pola pembiasaan itu akhirnya melekat ya, gitu kan? Seperti itu kan? Oke. Aduh, ini Katu Bagus sebetulnya pengen berbincang-bincang ini lebih panjang lagi ya, sudah kangen ya dengan kesempatan kali ini luar biasa apa yang disampaikan ya. Dan ini menjadikan motivasi ya buat adik-adik kelas kita, teman-teman kita, juga sahabat kita dimanapun berada. Oke, ini close statement nih ya, di penghujung sebelum kita akhiri gitu kan, di kesempatan kali ini di momen live interaktif Instagram bersama Katu Bagus Akali Dahru ya. Oke, Kak Bagus, terakhir di penghujung ya, mungkin ya sebut aja tips ya atau strategi ya. Kalau dalam bermain games itu apa? Strategi ya. Strateginya Kak Bagus ya, ketika posisi di rumah aja, belajar di rumah ya, tapi yang efisien. Artinya buat kita itu efektif lah gitu ya. Nah, menggugah semangat. Nah, boleh Kak Bagus, silakan sampaikan. Kalau saya paling ada beberapa cara supaya masih diterapkan juga. Itu ketika kita melakukan sesuatu, misalkan ketika ada yang ingin dicapai gitu, itu harus kita kasih pada diri sendiri gitu. Misalkan kita lagi bulan puasa gitu, kita sampai jus itu, nanti kalau misalkan sudah sampai jus 1 itu saya mulai minum soda atau segala macam deh. Jadi beri gitu agar kita terpacu semangat. Terpacu ya. Dan kedua itu konsisten. Jadi kita ingin melakukan sesuatu itu secara terus-menerus gitu. Kalau misalkan kita melakukan tidak secara terus-menerus, mungkin agak sedikit lupa segala macamnya gitu. Ketika misalnya baca Al-Quran ataupun kita menghafalkan suatu pelajaran gitu, ketika itu tidak diulang mungkin agak sedikit lupa sekarang hilang gitu hafalan segala macamnya gitu. Terus ketiga sendiri itu baik lagi, kenapa sih kamu mau melakukan itu gitu, bertanya pada diri sendiri why gitu Pak, why ketika sesuatu atau kita mencapai, kenapa sih teman-teman misalnya pengen masuk ke SMA 1, kenapa sih masuk, oh ternyata alasannya nanti pengen lanjut lagi, pengen kuliah di ITB, di kuliah di UI terus ini bagus karena hobi saya segala macam. Baik lagi ke diri sendiri, teman itu pengen melakukan kontemplasi diri ya, terlalu ini introspeksi ya, introspeksi juga sih, kayak lebih ke arah kira-kira keinginan ngapain sih pengen. Oke. Ya, luar biasa deh Kak Bagus ya. Jadi terima kasih Kak Bagus atas waktunya ya. Mudah-mudahan kesempatan ini jadi memperpanjang ukhuwah Islamiyah ya, tentu saja silaturahimnya ya. Jadi ini memang harus virtual kondisi sekarang ini ya. Harus virtual segala sesuatunya gitu kan. Efektivitasnya, terus juga puasanya lancar ya. Insya Allah ya, kita nggak kerasa ini waktunya kurang lebih 1 minggu ke depan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan gitu ya. Dan di dalam kondisi saat wabah COVID-19 gitu kan. Jadi Kak Bagus mau mudik atau pulang kampung? Oh, saya nggak mau, saya aja. Oh enggak ya, oke. Baik ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Bagus atas diskusinya sekarang. Kak Bagus, ini sedikit sebelum tutup, ada sapa-sapa di sini, banyak teman Kak Bagus ya, seangkatan ya. Iya. Di sini ada Firza, ada juga banyak nih ya, ada Misbahul ya. Misbahul ya. Terima kasih atas menyimak kesempatan kali ini, dan semua
juga yang telah menyimak di kesempatan kali ini, Bapak Ibu serta adik-adik ya, kesempatan ini di diskusi kali ini. Terima kasih sekali lagi Kak Tubagus ya. Salam untuk orang tua ya. Salam untuk orang tua. Semoga sehat selalu ya. Dan juga untuk Tubagus sukses ya, sukses di mencapai target ya yang dibanggakan untuk orang tua kita ya. Dari Bapak cukup, terima kasih ya. Dai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita berbincang-bincang, berdiskusi ya dengan alumni Kak Tubagus Akawi Dahru. Sekarang sudah lulus, alhamdulillah ya. Perjalanan yang luar biasa, harus jauh dari rumah dan di tahun ini tuntas ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ya, bermanfaat. Bila ada yang kurang berkenan dalam perbincangan kali ini, mohon maaf ya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang.